wabarakatuh. Halo semuanya, yang terhormat Bapak Suherdi SPD SHMM dan rekan-rekan sekalian. Sebelumnya perkenalkan, saya Naura Syifa Saswandi Putri dengan NIM 17056255098 dari program studi S1 Manajemen. Pada video penugasan ujian akhir semester mata kuliah wajib hukum bisnis ini, saya akan mempresentasikan laporan proyek perjanjian kerjasama investasi PT Narevel Retail. Langsung saja ke bagian pertama yang akan saya jelaskan, yaitu latar belakang. Bahwa PT Narevel Retail adalah badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha retail fashion dengan nama dagang Narevel Style, berkedudukan di Jakarta Timur yang telah beroperasi sejak tahun 2023 dan diwakili secara sah oleh pihak pertama selaku direktur, serta bermaksud mengembangkan usahanya dengan membuka satu gerai baru. Bahwa pihak kedua memiliki modal usaha dan berkeinginan untuk menanamkan modalnya atau berinvestasi pada pengembangan usaha PT Narevel Retail dengan skema bagi hasil profit sharing. Bahwa para pihak telah bersepakat untuk mengadakan kerjasama investasi guna pengembangan usaha tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk mengatur hak kewajiban serta tanggung jawab para pihak dalam kerjasama investasi pengembangan usaha. Tujuan perjanjian ini adalah untuk memperoleh manfaat ekonomis berupa keuntungan usaha yang dibagikan kepada para pihak secara adil dan transparan sesuai kesepakatan. Selanjutnya, perjanjian ini disusun berdasarkan beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, Pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan pengertian perjanjian. Yang kedua, Pasal 1320 KUH Perdata mengenai 4 syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Yang ketiga, Pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak atau Pacta sunt servanda yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Selanjutnya, Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUH Perdata menjadi dasar hukum mengenai wan prestasi dan ganti rugi. Selain KUH Perdata, saya juga menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 karena pihak pertama merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Lalu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal sebagai dasar kegiatan investasi ini. Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang menjadi dasar penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mediasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan setiap isi klausul penting dalam naskah perjanjian. Perjanjian ini dibuat antara PT Narevel Retail sebagai penerima investasi dengan seorang investor sebagai pemberi modal untuk mendukung ekspansi usaha perusahaan. Dalam perjanjian ini terdapat pasal 1 definisi. Yang dimaksud dengan investasi adalah penyertaan modal berupa uang tunai yang diberikan oleh pihak kedua kepada PT Narevel Retail melalui pihak pertama untuk digunakan sebagai modal usaha sebagaimana diatur dalam perjanjian ini. Yang kedua itu adalah usaha. Usaha adalah kegiatan usaha retail fashion dengan nama dagang Narevel Style yang dijalankan oleh PT Narevel Retail dan dikelola oleh pihak pertama selaku direktur. Yang ketiga, bagi hasil adalah pembagian keuntungan bersih usaha yang dibagikan kepada para pihak sesuai dengan nisbah atau persentase yang disepakati dalam perjanjian ini. Yang keempat, keuntungan bersih adalah pendapatan kotor usaha dikurangi seluruh biaya operasional, biaya bahan baku, gaji karyawan, sewa tempat, dan pajak yang berlaku. Dihitung setiap akhir bulan berjalan berdasarkan pembukuan usaha yang dikelola oleh pihak pertama secara transparan. Pasal kedua, maksud dan tujuan. Pasal ini berisi yang pertama, perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk mengatur hak kewajiban serta tanggung jawab para pihak dalam kerjasama investasi pengembangan usaha. Yang kedua, tujuan perjanjian ini adalah untuk memperoleh manfaat ekonomis berupa keuntungan
keuntungan usaha yang dibagikan kepada para pihak secara adil dan transparan sesuai kesepakatan. Pasal yang ketiga, objek perjanjian. Objek perjanjian ini adalah penyertaan modal usaha oleh pihak kedua sebesar 75 juta rupiah yang akan digunakan oleh PT Narevel Retail untuk pembukaan satu gerai baru Narevel Style yang berlokasi di Jalan Pemuda Rawamangun, Jakarta Timur, termasuk namun tidak terbatas pada pengadaan peralatan usaha, sewa tempat, dan modal kerja awal. Pasal yang keempat, nilai investasi dan tata cara pembayaran, yang berisi nilai investasi yang disertakan oleh pihak kedua adalah sebesar 75 juta rupiah. Kedua, pembayaran dilakukan secara sekaligus, lunas melalui transfer bank ke rekening resmi PT Narevel Retail paling lambat 7 hari kalender sejak perjanjian ini ditandatangani dengan bukti transfer yang sah sebagai tanda terima. Yang ketiga, keuntungan bersih usaha dibagi dengan nisbah 60% untuk pihak pertama dan 40% untuk pihak kedua. Dihitung dan dibagikan setiap akhir bulan berdasarkan laporan keuangan usaha. Lalu, pihak pertama wajib menyampaikan laporan keuangan usaha secara tertulis kepada pihak kedua paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya. Pasal kelima, jangka waktu perjanjian. Pasal ini berisi yang pertama, perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak, yaitu sejak tanggal 6 Juli 2026 sampai dengan tanggal 6 Juli 2028. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas kesepakatan tertulis para pihak yang diajukan paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. Yang ketiga, perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir apabila disepakati secara tertulis oleh para pihak atau dalam hal terjadi wan prestasi sebagaimana diatur dalam pasal 8. Yang keempat, apabila perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat 2, para pihak sepakat memilih salah satu opsi berikut selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian. Opsi yang pertama yaitu PT Narevel Retail melalui pihak pertama mengembalikan dana pokok investasi sebesar 75 juta rupiah kepada pihak kedua secara bertahap paling lama 6 bulan sejak berakhirnya perjanjian. Atau opsi yang kedua, dana investasi dikonversi menjadi penyertaan modal atau saham pihak kedua dalam PT Narevel Retail berdasarkan perubahan anggaran dasar dan akta notaris tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perseroan terbatas yang berlaku. Yang kelima, selama dana pokok investasi belum dikembalikan sepenuhnya, sebagaimana dimaksud pada ayat keempat, opsi pertama huruf A, hak pihak kedua atas bagi hasil, sebagaimana diatur dalam pasal 4, tetap berlaku sampai dengan pengembalian dana pokok selesai dilaksanakan. Pasal ke-6, hak dan kewajiban para pihak. Berikut hak dan kewajiban pihak pertama. Yang pertama itu berhak menggunakan dana investasi dari pihak kedua untuk keperluan pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Kedua, berkewajiban mengolah usaha dengan itikat baik, cermat, dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, berkewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan membagikan keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Yang keempat, berkewajiban memberikan akses informasi terkait perkembangan usaha kepada pihak kedua apabila diminta. Kemudian, berikut hak dan kewajiban pihak kedua. Hak yang pertama, berhak menerima bagi hasil keuntungan usaha sesuai nisbah yang disepakati dalam pasal 4 ayat 3. Yang kedua, berhak memperoleh laporan keuangan usaha secara berkala. Yang ketiga, berkewajiban menyerahkan dana investasi sesuai jumlah dan waktu yang disepakati dalam pasal 4. Keempat, tidak berhak turut campur dalam operasional harian usaha kecuali atas persetujuan pihak pertama. Pasal ke-7, keadaan memaksa atau force majeure. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa force majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, wabah penyakit, kerusuhan, peperangan, kebijakan pemerintah, dan atau pandemi yang secara langsung mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.
Ayat yang kedua, pihak yang mengalami force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 14 hari kalender sejak terjadinya peristiwa tersebut, disertai bukti pendukung yang relevan. Dalam hal terjadi force majeure, para pihak sepakat untuk melakukan musyawarah guna menentukan kelanjutan perjanjian, termasuk kemungkinan penangguhan atau penyesuaian kewajiban para pihak. Kerugian yang timbul akibat force majeure bukan merupakan tanggung jawab pihak yang mengalaminya, sepanjang dapat dibuktikan. Pasal ke-8, wan prestasi dan sanksi. Salah satu pihak dinyatakan wan prestasi apabila tidak melaksanakan salah satu atau lebih kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian ini setelah diberikan surat peringatan atau somasi sebanyak 3 kali secara tertulis oleh pihak lainnya dengan tenggang waktu masing-masing 7 hari kalender. Apabila pihak pertama lalai menyampaikan laporan keuangan dan atau membagikan keuntungan sesuai pasal 4, maka pihak pertama dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% dari nilai bagi hasil yang tertunda untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5% dari nilai bagi hasil tertunda pada bulan bersangkutan. Bila wan prestasi tetap terjadi, setelah somasi ketiga, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi dan atau mengakhiri perjanjian secara sepihak tanpa mengurangi hak atau menuntut pengembalian dana investasi yang belum dikembalikan atau keuntungan yang belum dibagikan. Ketentuan mengenai wan prestasi dan saksi dalam pasal ini tidak menghapuskan hak para pihak untuk menempuh upaya hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 9, penyelesaian sengketa. Segala perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat oleh para pihak. Apabila musyawarah bagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu 30 hari kalender, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui mediasi dengan mediator yang disepakati bersama. Apabila mediasi tidak berhasil, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pasal 10. Pengalihan hak dan kewajiban. Para pihak tidak diperkenankan mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan atau kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya. Pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat pihak yang tidak memberikan persetujuan. Pasal 11. Ketentuan penutup. Perjanjian ini dibuat dengan itikat baik oleh para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Segala perubahan dan atau penambahan atas perjanjian ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dalam bentuk adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. Apabila terdapat ketentuan dalam perjanjian ini yang di kemudian hari dinyatakan batal dan atau tidak berlaku, berdasarkan putusan pengadilan atau peraturan perundang-undangan, maka ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat para pihak. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta dipegang oleh masing-masing pihak. Pasal 12. Penutup. Demikian perjanjian kerjasama investasi ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa tekanan dari pihak manapun pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh para pihak dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait potensi sengketa dan cara penyelesaiannya. Dalam pelaksanaan perjanjian, terdapat beberapa potensi sengketa. Yang pertama adalah keterlambatan pembagian keuntungan kepada investor, yang kedua penggunaan
penggunaan dana investasi yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Yang ketiga, penyampaian laporan keuangan yang tidak transparan. Yang keempat, pengembalian modal yang terlambat setelah masa investasi berakhir. Untuk mengantisipasi hal tersebut, perjanjian telah mengatur mekanisme penyelesaian secara bertahap, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat, mediasi, dan apabila tetap tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Demikian presentasi saya terkait laporan proyek perjanjian kerjasama investasi PT Narevel Retail. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.